Shalom, puji Tuhan, senang sekali pada saat pagi hari ini kita bersama lagi dalam ibadah minggu pagi. Dan tema kita pada saat pagi hari ini, kemajuan dalam hidup rohani. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tetap bersyukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan sekalipun di tengah-tengah situasi yang belum stabil. Saatnya kita belajar bersama-sama mensikapi situasi yang terjadi dengan arif dan bijaksana. Jangan menjadi seperti kanak-kanak, sebab anak-anak belum mampu menghadapi persoalan yang terjadi. Anak-anak membutuhkan proteksi dari orang yang lebih kuat. Tetapi jadilah manusia dewasa dalam hal rohani, yang dapat menyelesaikan setiap persoalan dengan arif dan bijaksana. Ketahuilah, hanya orang-orang dewasa yang mengalami kemajuan dalam hidup rohani. Seperti cerita di dalam Alkitab tentang Elisa. Kita tahu Elisa adalah murid dari Elia. Dia mendapatkan urapan ganda dari Nabi Elia. Elia melakukan 8 kali mujizat. Maka Elisa 2 kali lipatnya, yaitu 16 kali dia mengadakan mujizat, termasuk membangkitkan orang mati. Elisa menerima pengurapan 2 kali lipat. Apa yang membuat Elisa dipakai Tuhan luar biasa? Kuncinya adalah tidak membatasi cara Tuhan bekerja dalam pikirannya yang terbatas. Perlu saudara ketahui, untuk mengalami kemajuan rohani, kita harus bersedia untuk berubah. Berubah adalah kunci untuk mengalami kemajuan rohani. Ya, jika orang percaya mau mengalami kemajuan, harus mau berubah. Artinya kita harus menyingkirkan spirit bebal dalam hidup kita. Kebanyakan orang tidak mau berubah dikarenakan terlalu cepat puas dengan zona kenyamanan. Perlu kita sadari, terlalu lama dalam zona nyaman, itulah akhir dari kemajuan dan awal dari kemunduran. Oleh karena itu, jangan cepat puas dengan hidup ini. Hanya Yesus yang dapat memuaskan hidup kita. Jadi, mindset kita harus berubah. Terlalu cepat puas adalah kunci kepada kemandekan dalam hidup. Kalau kita baca di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 1 dan 2, dikatakan firman Tuhan, pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah, kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil 1 balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jawab Elisa, pergilah. Dikisahkan bahwa nabi-nabi mengatakan tempat mereka terlalu sempit, di mana 50 orang itu tinggal dalam satu ruangan yang sempit. Disadari ruangan para nabi itu sudah terlalu sempit, maka solusinya adalah harus dibongkar untuk mendapatkan ruangan yang lebih luas. Para nabi kita tahu adalah mereka orang-orang yang membawa pesan Tuhan. Dan sama kita juga adalah orang-orang yang membawa pesan Tuhan di akhir zaman ini. Maka kita harus mengalami pengalaman yang sama, yaitu perlu mengalami pembongkaran dan siap untuk berubah. Berubah dari pola hidup yang tidak benar, berubah dari cara berpikir yang salah, kepada perubahan rohani yang lebih baik. Saudaraku, untuk mengalami perubahan yang perlu adalah kita minta pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus mampu mengubahkan hidup kita. Roh Kudus akan menghasilkan buah roh yang merupakan karakter Kristus. Ketahuilah, karakter yang tidak berubah dan tidak mau diubahkan, maka nasib kita pun tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, izinkanlah Roh Kudus akan bekerja dan mengubah hidup kita sehingga kita akan sempurna seperti Kristus. Untuk mengalami perubahan, juga izinkanlah Yesus mengubah spirit kita. Semboyan hidup kita adalah hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Ingatlah, jangan mau menyerah kepada nasib dan takdir. Nasib dan takdir itu bukan kekristenan. Karena firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu
rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Izinkanlah Tuhan untuk mengubah hidup kita dan memberikan semangat yang baru dalam diri kita, agar hidup kita pun akan menjadi lebih baik. Seperti firman Tuhan katakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Oleh karena itu, kita ini berjalan dengan iman, bukan berjalan kepada nasib. Taruhlah iman dan percaya kepada Allah, dan Allah yang akan menata masa depanmu. Puji Tuhan. Berikut ini ada sebuah tayangan video inspirasi. Kiranya video ini bisa memberikan kekuatan dan semangat bagi diri kita. Selamat menyaksikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita menyaksikan video inspirasi ini,
Apakah yang ada dalam pikiran saudara? Jangan menyerah dengan keterbatasan kita. Hanya tekad dan kemauan seseorang dapat berubah. Dan Tuhan tidak tinggal diam kepada setiap orang yang mau berusaha untuk berubah. Kalau saudara mau berubah, Tuhan sanggup untuk memulihkan. Mari, milikilah semangat untuk berubah. Haleluya, haleluya, Immanuel. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tentu kami percaya Engkau memiliki rencana yang indah. Oleh karena itu kami ingin bertumbuh dan kami ingin semakin dewasa rohani kami. Dan kami yakin segala sesuatu yang terjadi ada dalam diri kehidupan kami bukanlah semata-mata sebuah nasib, tetapi rencana Tuhan yang indah untuk mendewasakan kami. Oleh karena itu kami percaya hanya dengan tekad, semangat, kemauan, dan meminta pertolongan Allah, Engkau sanggup mengubah hidup kami jauh lebih indah. Kami syukuri hidup ini atas pertolongan-Mu dan kasih sayang-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.